Keluarga Jokowi hidup semakin kaya raya, seluruh rakyat juga hidup semakin kaya raya. Inilah barokahnya pemimpin yang adil memimpin Indonesia. Tatkala pemimpinnya dan keluarganya hidup kaya raya sejahtera, maka seluruh rakyatnya juga hidup kaya raya sejahtera. Bahkan pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah, yang bertakwa, rela hidup sederhana apa adanya demi hidup seluruh rakyatnya, asalkan rakyatnya hidup kaya raya sejahtera, tidak ada yang pengangguran, tidak ada yang punya hutang hanya demi untuk makan. Itulah pemimpin yang luar biasa, menjadi idola bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia saat ini masih terlalu banyak yang awam. Awamnya di bawah standar, bahkan dikategorikan sebagai bodoh yang murakkab, jahlun murakkab. Rakyat bodoh menuduh bahwa orang yang mengkritik Jokowi adalah orang-orang yang sakit hati, rombongan sakit hati, gerombolan sakit hati, dan iri dengki. Inilah kalimat yang sering diucapkan oleh para pendukung Jokowi. Nah, padahal kami sendiri Al-Fakir Tua Mu'alim selama 2 kali pencoblosan Pilpres kami memilih Jokowi. Terus terang, kami memilih Jokowi. Nah, tetapi ketika kami melihat Jokowi sudah tidak amanah, tidak seperti harapan kami tatkala beliau menunjukkan kesederhanaan, kami sangat kesengsem tertarik untuk memilih Jokowi yang mewakili aspirasi rakyat kecil. Karena saat itu slogannya kan wong cilik yang rela hidup sederhana apa adanya. Maka kami mati-matian membela Pak Jokowi. Harapan kami sederhana, agar rakyat Indonesia, terutama tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami, itu hidupnya kaya raya, tidak merepotkan kami begitu. Karena kami sendiri ini kan saat ini sibuk mendirikan lembaga pendidikan, pondok pesantren, mendidik anaknya orang-orang, generasi bangsa Indonesia yang tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali. Nah, kami mendapatkan rezeki dari Allah Jalla Jalaluhu dari mana saja. Kami dirikan lembaga-lembaga pondok pesantren untuk mendidik generasi bangsa, nggak ada campur tangan pemerintah. Nah, masyarakat di sekitarnya kan banyak yang miskin. Mereka tidak ngurus anak-anak mereka. Mereka tidak mau tahu anak-anak mereka sudah kita didik. Lah, mereka ternyata banyak sekali orang tua wali santri datang kepada kami, tidak membantu, tidak menyumbang, justru malah utang uang. Ini kenyataan yang membuat dada kami selalu dielus-elus. Kami selalu ngelus-ngelus dada. Ini bagaimana sih rakyat Indonesia? Anak-anak mereka terbengkelai, tidak diurus, banyak sekali yang tidak terurus. Nah, kami urus, kami didik setiap hari. Kami harus membayar guru-guru. Uang dari mana? Apakah kami ngemis-ngemis? Tidak. Nah, kami alhamdulillah dapat uang dari YouTube, kemudian dari jamaah orang-orang yang kaya, alhamdulillah ada yang peduli. Kami berharap nih kepada mereka yang kaya-kaya, ayo kita berjuang bareng-bareng. Nggak usah nunggu pemerintah. Kita berbuat semampu kita untuk rakyat Indonesia ke depan agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu kenyataan. Lalu mereka ini rata-rata adalah fansnya Pak Jokowi. Fan beratnya Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi mati-matian. Nah, kami juga tidak menyalahkan. Kenapa? Kami sendiri kan memilih Pak Jokowi. Tetapi kami sangat kecewa berat. Pak Jokowi sudah 2 periode kemudian mengakalinlah konstitusi, diakal-akalin. Bagaimana caranya Gibran itu bisa lolos, sehingga konstitusi yang sudah disepakati batas minimal usia capres-cawapres itu tidak boleh kurang dari 40 tahun. Karena gara-gara ambisi kekuasaan, gila kekuasaan, akhirnya konstitusinya kan ditambah-tambah tuh. Jadi kalimatnya ditambah-tambah. Sudah pernah menjadi atau pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah, termasuk DPR, MPR, ya kan, DPR, DPD dan seterusnya. Ini kan
sangat rakus kekuasaan. Ternyata ya kami menyadari ternyata Pak Jokowi ini bukan politik untuk mensejahterakan rakyat, bukan. Tetapi politik gila kekuasaan. Gila kekuasaan, ambisi kekuasaan. Oleh sebab itulah kami tidak akan tinggal diam saja. Walaupun toh kami awalnya memilih Pak Jokowi 2 periode, tetapi kami berharap saat itu ya kami bisa santai-santai lah. Artinya kami akan fokus mendidik generasi umat Islam untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama dan seterusnya. Karena harapan kami pemimpinnya sudah pemimpin adil. Kami tidak akan ikut kerepotan mengurus tetangga, mengurus kerabat, mengurus macam-macam untuk ekonomi. Tapi ternyata enggak. Ini pendidikan agama dilepaskan begitu saja. Enggak ada campur tangan. Nah, ekonomi rakyatnya masih hidup susah, sengsara, menderita. Ini dalam hati kami enggak akan tinggal diam saja. Oleh sebab itulah, jika ada rakyat bodoh menuduh bahwa orang yang mengkritik Jokowi adalah orang-orang yang sakit hati dan iri dengki, salah besar dah. Salah besar. Mungkin kelompoknya Habib Rizik dan seterusnya itu iya mungkin. Dan kami juga tidak setuju kelompoknya Habib Rizik itu. Mereka terlalu ekstrim kanan, ingin mendirikan negara khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia. Justru kalau khilafah yang ada di Indonesia akan carut marut, kami berani taruhan. Jadi rakyat Indonesia harus paham nih, kami Al-Fakir dan Mu'alim menentang tuh kelompoknya Habib Rizik dan orang-orang yang ingin mendirikan negara khilafah di NKRI. Kami juga tidak setuju dengan kelompok yang ekstrim kiri, orang-orang yang terlalu fans terhadap Jokowi, diajak ngaji sulit, diajak zikir sulit, diajak mendekat ulama sulit. Mereka kalau membahas kekuasaan sangat bernafsu, bersyahwat tinggi, padahal ekonomi mereka kembang kempis, banyak utang di mana-mana. Mereka datang ke kiai malah tambah uang, pinjam utang. Ini kan luar biasa. Oleh sebab itulah kami jawab apabila kami dituduh sebagai iri dengki dan sakit hati. Jika hidup seluruh rakyat sudah kaya raya dan sejahtera, tidak ada pengangguran, tidak ada yang terlilit utang hanya untuk makan, maka silahkan Jokowi dan keluarganya memimpin Indonesia sepanjang masa sampai kiamat, silahkan. Kami terima dengan ikhlas, kami ridho, rela, senang hati dan bangga. Namun kenyataannya tidak demikian. Jokowi dan keluarga semakin kaya raya, sedangkan rakyat masih banyak yang hidup miskin, susah, sengsara dan menderita. Maka kami Al-Fakir dan Mu'alim tidak akan tinggal diam saja melihat rakyat selalu dibodohi dan dibohongi begitu saja. Kami akan terus bersuara, walaupun toh konten-konten kami masalah ini masih sangat dijauhi oleh kelompok ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Tetapi kami yakin suatu ketika ma'una Allah, pertolongan Allah pasti datang. Nasrun minallah wa fathun qarib. Amin, amin, Allahumma amin.